Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Pradana. Kami dari kelompok tugas kooperatif akan menjelaskan tentang quicksort, megasort, dan helpsort. Saya Wika Pradana akan menjelaskan tentang quicksort. Jadi pembahasan quicksort ini terdiri dari sejarah, cara kerja, kelebihan dan kurang quicksort, pseudocode, dan program. Sejarah dan definisi quicksort. Quicksort pertama kali ditemukan oleh Charles Anthony Richard pada tahun 1959. Algoritma quicksort dimuat pada tujuan pada tahun 1909. Pascal ditemukan pada tahun 1968. Si ditemukan pada 1972. Python ditemukan pada 1991. Ini membuktikan bahwa algoritma itu dapat digunakan pada berbagai macam bahasa pemrograman, tidak tergantung pada ditemukannya bahasa pemrograman tersebut. Disebut quicksort karena algoritma ini dapat mengukurkan sangat cepat, namun algoritma ini sangat kompleks karena semua proses dilakukan secara rekursif. Kemudian kita masuk ke cara kerja quicksort. Quicksort merupakan algoritma pembagi. Algoritma ini membagi menjadi 3 bagian, yaitu low, high, dan pivot. Low adalah batas bawah, sedangkan high adalah batas atas, dan pivot sebagai indeks acuan. Jadi pertama kita ambil pivot. Pivot ini dapat kita ambil secara acak atau menggunakan rule of three, yaitu kita bisa ambil dari indeks pertama dari array, atau indeks terakhir dari array, ataupun indeks tengah dari array atau median. Kemudian kita lakukan partisi. Kita dengan membandingkan nilai tersebut. Jika nilai tersebut lebih kecil, maka kita pindahkan dia ke sebelah kiri. Jika lebih besar, kita akan pindah ke sebelah kanan. Kemudian proses tadi dilakukan secara rekursif. Setelah selesai, maka kita dapat menampilkan hasilnya. Kelebihan dan kekurangan quicksort. Jadi yang pertama, memiliki kompleksitas O n log n. Algoritma sederhana. Kemudian yang tercepat masa saat ini. Setelah itu dia dapat bekerja dengan baik pada berbagai jenis tipe data, seperti angka ataupun karakter. Nah, kekurangannya adalah dia rawan kesalahan. Misal kita salah sedikit saja menulisnya, maka dia akan tidak bekerja. Kemudian dia tergantung sangat dengan jenis tipe data. Setelah itu dia tidak stabil, boros, dan terakhir dia adalah boros results. Ini pseudocode-nya. Yang pertama, semua elemen lebih besar dari pivot harus berada di partisi kedua. Kalau yang lebih kecil dia akan di partisi pertama. Kemudian kita gabungkan yang dua partisi tadi dengan pivot diletakkan di tengah. Jika kita harus memilih pivot terbaik karena kecepatan algoritma ini tergantung pada pemilihan pivot. Untuk kode program akan ditampilkan di dep C++. Berikut adalah kode program. Jadi kode program ini terdiri dari 3 subfungsi, yaitu fungsi utama yang akan menampilkan data yang belum diurut dan setelah diurut, kemudian fungsi menukar posisi atau swap. Kemudian yang ini adalah fungsi quicksort yang akan menampilkan data yang diurut. Ini quicksortnya berdasarkan dari pseudocode tadi. Setelah kita jalankan, dia akan data yang sebelum diurutkan dia akan seperti ini, akan acak. Setelah diurutkan dia akan berurutan dari yang terkecil hingga terbesar. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Sejati. Di sini saya akan menjelaskan materi medsort secara singkat. Jadi yang pertama, apa itu sorting? Jadi kita harus tahu dulu sorting itu apa. Sorting itu adalah metode untuk mengurutkan nilai dari yang terkecil ke terbesar. Dan salah satu metode umum yang digunakan adalah medsort. Jadi merging itu adalah penggabungan. Jadi bisa didefinisikan medsort itu adalah suatu metode untuk mengurutkan nilai dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya menggunakan metode penggabungan. Berikut ini adalah skema atau langkah-langkah dalam menggunakan merging seperti pound binary. Oke, yang pertama jadi data acak, kemudian dibagi dua, elemen kiri dan elemen kanan. Kemudian yang elemen kiri ini dibagi dua lagi menjadi 2 blok.
dan elemen kanan juga dibagi dua menjadi 2 blok. Lalu dari yang blok kiri ini, yang pertama itu dicari, dipisahkan lagi menjadi 1 blok. Kemudian dari blok ini dicari yang terkecil mana, diletakkan ke kiri, dan yang ke kanan, dan yang besar diletakkan ke kanan. Sama juga dengan yang ini dan yang ini, dan ini langsung diturunkan saja karena tidak memiliki pembanding. Lalu dari blok ini 27 dibandingkan dengan 3, karena 3 lebih kecil 3 masuk. Lalu 27 dengan 43, 27 lebih kecil 27 masuk. Lalu 34 mengikuti dan 43. 9 juga lebih kecil dari 10, 9 masuk, dan 82 lebih besar dari 10, maka 10 masuk. Kemudian dari yang data terakhir ini digabungkan lagi menjadi data terurut. Kelebihan merge sort itu adalah yang pertama, algoritma ini sangat efisien dalam penggunaannya. Lalu setiap list selalu dibagi-bagi menjadi list lebih kecil, kemudian digabungkan lagi sehingga tidak perlu melakukan banyak pembanding. Kelebihan lain dari merge sort ini juga cocok untuk akses data yang lambat seperti tab drive dan hard disk. Dan merging ini cocok untuk diakses secara sequentially atau berurutan. Kekurangan merge sort itu yang pertama, terlalu banyak memakan ruang memori dan membutuhkan lebih banyak ruang daripada jenis sorting lainnya. Jadi merging ini merupakan suatu metode atau pengurutan yang memakan banyak memori, seperti itu. Oke, di sini ada kode programnya. Contoh, ini adalah variabelnya yang akan kita urutkan menggunakan merging. Lalu di sini ada fungsi utamanya, dan di sini ada fungsi untuk mengurutkan secara merging. Kita compile saja. Lalu didapatkan data sebelum dilakukan pengurutan merging adalah 4, 7, 1, 2, 9, dan 5, dan setelah diurutkan menjadi 1, 2, 4, 5, 7, dan 9. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 1901-2020-109. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi sorting heap sort. Langsung saja, yaitu apa itu heap sort? Heap sort adalah sebuah metode sorting atau pengurutan angka pada sebuah array dengan cara menyerupai binary tree, yaitu dengan memvisualisasikan array dan memasukkan bilangan pada binary tree. Bagian-bagian heap sort. Yang pertama, node. Node adalah bilangan array yang terdapat pada binary tree. Yang kedua, edge, yaitu adalah garis yang menghubungkan tiap-tiap node. Yang ketiga, leaf, yaitu adalah node yang tidak memiliki turunan atau child node. Kelebihan dan kekurangan pada materi sorting heap sort. Kelebihannya yaitu tidak memakan memori yang banyak, dan kekurangannya pemrosesan yang lambat. Kelebihan dan kekurangan ini terjadi karena heap sort melakukan sorting dengan bagian per bagian, jadi akan memakan memori yang banyak dan pemrosesan yang lambat. Langkah-langkah heap sort. Yang pertama yaitu metode untuk menginisialisasi suatu CBT, Complete Binary Tree, atau secara umum menjadi heap tree, yaitu masukkan nilai, misalnya 23, 2, 3, 12, dan 1. Yang kedua yaitu metode untuk mengambil data paling besar, yaitu root pada heap tree. Seperti yang disebutkan tadi, yaitu 23, 2, 3, 12, dan 1. 23 berada di paling atas, 2, 3, 12, dan 1. Karena 23 merupakan bilangan yang paling besar, jadi tidak dilakukan sorting lagi, langsung dikeluarkan dari heap menjadi heap. Dan dapatlah hasil seperti ini.
1 langsung loncat ke atas, karena 1 merupakan bagian paling akhir di kaki kanan. Dan setelah dilakukan sorting, ternyata 1 lebih kecil dari 3, maka 3 naik menggantikan 1 dan 1 turun menggantikan 3. Dan setelah dilakukan sorting lagi, ternyata ada bilangan yang paling besar, yaitu 12. 12 berada di bawah 2. Dan 12 langsung menggantikan posisi 2, dan 2 menggantikan posisi 12. Dan dilakukan sorting lagi, 12 menggantikan posisi 3, dan 3 menggantikan posisi 12. Jadi setelah didapat seperti ini, maka tidak dilakukan sorting lagi, langsung diurutkan, yaitu 12, 3, 2, dan 1. Jadi didapatlah yang paling besar, yaitu 23, 12, 3, 2, dan 1. Berikutnya yaitu contoh pemrograman dengan menggunakan bahasa C. Seperti kita lihat di sini. Mohon maaf sebelumnya saya lupa tadi, heap sort ini terbagi menjadi 2, yaitu heap max dan min. Max yaitu pengurutan dari data yang paling besar, dan min data yang paling kecil. Ini contoh max ya. Langsung saja kita run. Masukkan berapa banyak elemen yang ingin Anda masukkan, misalnya 5, 23, 2, 3, 12, 1. Nah, maka didapatlah heap sortnya, yaitu 1, 2, 3, 12, 23. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.